assalamualaikum teman-teman semua. Kita tunggu hari ini kita akan melakukan dialog teman aksi sama Kak Rama dari Lentera Anak. Kita tunggu Kak Rama untuk bergabung ya. Halo, selamat siang Kak Rama. Siang. Suara saya kedengaran jelas Kak? Iya, kedengaran jelas. Oke. Karena waktunya udah jam 2 Kak, kita mulai ngobrol-ngobrol kali ya. Siap. Senang ya, terima kasih sudah diundang siang hari ini ya. Oke Kak Rama. Kak Rama lagi di kantor, lagi bareng-bareng sama teman-teman Lentera? Kebetulan Lentera kalau Jumat WFH. Oh gitu, berarti nggak bareng sama Kak Ica ya? Kak Rama, kita awali obrolan dengan mungkin perkenalan dulu ya, Lentera Anak itu apa sih gitu? Wow, Ya, baiklah. jadi kita perlu kenal Lentera Anak itu apa sih Kak gitu. Oke, Iya. silakan Kak Rama. Iya, halo teman-teman semuanya, kenalkan aku Rama, aku di Lentera Anak sebagai Project Officer ya, dan udah memang bertanggung jawab salah satunya memang di isu pengendalian tembakau. Jadi topik hari ini, apalagi topik hari ini yang ngomongin tentang iklan, promosi, dan sponsorship rokok, Lentera sangat concern di isu tersebut. Nah, apa Lentera? Lentera adalah sebuah organisasi lembaga ya, organisasi non-profit yang kita gerakannya adalah promotif, preventif, dan meningkatkan kapasitas anak muda, remaja untuk bisa speak up terkait dengan isu-isu kesehatan ya, bukan hanya isu rokok sebenarnya, masalah isu kesehatan juga kami bergerak juga dalam isu kesehatan lainnya seperti kesehatan mental, kemudian perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian isu lingkungan juga sebenarnya Lentera Anak juga bergerak di bidang itu. Tapi kembali lagi adalah salah satunya adalah yang paling penting kita Lentera selalu memobilisasi atau melibatkan anak dan remaja, anak muda untuk bisa speak up, untuk tentunya untuk melindungi dirinya sendiri dari berbagai permasalahan kesehatan dan untuk bisa mencapai kualitas kesehatan masyarakat yang lebih baik tentunya juga di masa mendatang. Mungkin itu yang bisa aku promosikan sedikit terkait Lentera. Oke, siap. Thank you Kak Rama. Kak Rama, aku mau cerita nih. Aku kan lagi di Tangsel ya. Chat itu kantornya di Tangsel. Aku tuh sering banget ketemu iklan rokok gitu di sepanjang jalan gitu. Nah, sebenarnya Pemda atau pemerintah sendiri punya nggak sih Kak regulasi tentang itu gitu? Iya, Tangsel ini aku lupa bulan apa, tapi tahun kemarin kita sempat ngasih kapasitas ke Forum Anak Tangsel ya. Dan hasilnya pun sudah dipresentasikan ke pemerintah daerah Tangsel untuk ditemukan ternyata masih banyak iklan rokok di Tangsel ya. Jadi memang secara nasional kelemahan negara kita Indonesia itu regulasi larangan iklan rokok, iklan promosi sponsorship rokok itu tidak tegas atau tidak komprehensif. Kita punya undang-undang penyiaran tahun 2002, kita juga punya PP 109. Tapi tidak melarang iklan promosi sponsorship rokok, cuman diatur beberapa teknis. Jadi itu sebuah kelemahan regulasi kita dan makanya beberapa waktu terakhir itu Lentera ngajak memobilisasi teman-teman muda untuk bisa menyuarakan bahwa kalau menemukan iklan rokok di kota-kota teman-teman di daerah itu harusnya bisa menjadi bahan advokasi untuk disuarakan kepada pemerintah daerahnya. Jadi
memang secara nasional tadi aku bilang ya, kita punya undang-undang penyiaran, kita punya PP 109 tahun 2012, dan tapi tidak melarang, masih membolehkan, cuma dibatasi hanya dibatasi beberapa apa ya, secara teknis aja pembatasannya. Kalau misalnya di undang-undang penyiaran di televisi ya, itu kita hanya dilarang terkait dengan pembatasan waktu, hanya bisa diiklankan di pukul 21.30 ke atas sampai jam 5 pagi. Tapi yang kalau di luar ruang itu hanya diatur di sekitaran kawasan tanpa rokok saja. Dan di jalan utama kalau nggak salah ya, di PP 109 menjelaskan seperti itu. Tapi tidak dilarang secara total. Makanya yang kita dorong adalah harusnya pemerintah atau negara kita punya peraturan yang benar-benar larang total iklan promosi sponsorship rokok. Karena kita bisa melihat di negara ASEAN aja, negara tetangga kita, Timor Leste, Thailand, Malaysia, Singapura, itu benar-benar sudah melarang iklan promosi sponsorship rokok di negara tersebut. Jadi memang kita sudah tidak menemukan lagi. Cuman di Indonesia makanya banyak peningkatan prevalensi terus bertambah, remaja semakin banyak memilih perokok, karena memang tidak dilarang untuk industri rokok melakukan iklan promosi sponsorship rokok di negara kita. Oke, iya. Kak Rama, sejauh Kak Rama dan teman-teman Lentera Anak melakukan advokasi nih ke pemerintah, sebenarnya apa sih yang menjadi bahan pertimbangan gitu ya pemerintah sehingga sampai sekarang itu masih belum bisa secara tegas melarang iklan rokok di beberapa wilayah yang belum ada perdanya gitu, Kak? Apa sih yang menjadi pertimbangan mereka gitu? Iya, memang lagi-lagi ini selalu ada penunggangan isu atau pembelokan isu yang tidak sesuai dengan, yang tidak berhubungan secara langsung. Kita bilang pelarangan iklan promosi sponsorship rokok pada pemerintah, tapi ternyata ada oknum-oknum atau orang-orang atau industri yang merasa jika dilarang iklan promosi sponsorship rokok mempengaruhi produksi tembakaunya. Padahal tidak ada hubungan, iklan promosi rokok dilarang, tapi kita tidak melarang petani tembakau untuk menanam tembakau, tidak melarang juga, tidak membatasi juga produksi tembakau. Tapi dari itu tadi, jadinya ada mispersepsi atau ada ketidaksinkronan antara yang kita sampaikan dengan suara-suara yang menolak dilarang iklan promosi sponsorship rokok, karena dirasa mengganggu bisnis dari industri rokok itu sendiri. Jadi memang akhirnya pemerintah pun gamang, pemerintah bingung akhirnya. Jadi dia mau dengar suara kami masyarakat yang sebenarnya lebih banyak suaranya, sebenarnya keresahannya, tapi pemerintah juga mendengar industri yang kepentingan bisnisnya tidak mau diganggu, sehingga pemerintah sendiri akhirnya bimbang, dia mau ikut yang mana. Harusnya pemerintah kalau mau melihat dari aspek kesehatan masyarakat, perlindungan anak terutama, harusnya pemerintah mendengarkan bahwa iklan promosi sponsorship itu harus dilarang karena mempengaruhi remaja, mempengaruhi anak untuk menjadi perokok baru yang mana memang ditargetkan oleh industri rokok agar bisnis mereka terus berjalan, dan remaja adalah perokok pengganti bagi korban-korban perokok yang sudah meninggal ataupun yang sudah berhenti merokok, orang-orang tua seperti itu. Iya. Selain itu Kak, aku tuh sering banget ya ngelihat iklan rokok itu berdekatan banget dengan lembaga pendidikan kayak SMP, SMA, perguruan tinggi itu deket banget gitu jaraknya. Sebenarnya berpengaruh nggak sih Kak itu antara jarak papan iklan rokok dengan lembaga pendidikan itu, terutama pendidikan SMP, SMA ya? Iya. Nah, iya, itu dan lagi itu membuktikan bahwa dokumen rahasia industri rokok yang sempat terbongkar bahwa remaja adalah target pasar industri rokok, membuktikan bahwa bagaimana industri rokok punya strategi yang sangat-sangat harusnya kita sudah ketahui bersama, di mana industri rokok selalu menempatkan iklan rokok dan promosi rokok itu di dekat tempat-tempat pendidikan, di dekat sekolah, dekat remaja. Bahkan di Tangsel pun teman-teman Formana kemarin menyatakan di sekitar sekolahnya dia menemukan banyak iklan rokok. Ada penelitian tahun 2019 dari salah satu di Universitas Semarang kalau nggak salah ya, itu sudah menemukan memang ada hubungan yang sangat signifikan di mana wilayah sekolah yang jumlah iklan rokoknya itu lebih banyak atau lebih padat, itu cenderung pengguna anak-anak yang menjadi perokok di sekolah itu pun banyak. Jadi terbukti apa yang memang sejak dulu dilakukan oleh industri, bahwa
menyasar remaja, anak untuk menjadi perokok pengganti dengan cara mengiklankan, promosikan, sponsorship kegiatan di tempat-tempat yang banyak anak atau remaja, anak sekolah itu berkumpul. Jadi memang itulah yang tujuannya mereka, agar mereka tetap bisa berlangsung bisnisnya, dapat untung dan tidak rugi, dan terus ada perokok-perokok baru yang menjadi korban zat adiktif produk rokok itu sendiri. Ya, itu kan iklan-iklan yang ada di luar ruangan ya Kak, dan kita saat ini tuh kita nggak bisa pungkiri bahwa semua akses pembelajaran anak, siswa gitu, itu bisa diakses atau menggunakan handphone gitu, dan tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak itu akan membuka media sosial, lalu ditemui di situ banyak iklan rokok di media sosial. Sebenarnya itu ada regulasinya nggak sih Kak, kalau iklan rokok di media sosial seperti itu? Tidak ada. Jadi ini juga yang kita sedihkan, kita selalu suarakan juga ke pemerintah ya, Kemenkominfo, bahkan harusnya ini adalah ranahnya Kementerian Komunikasi dan Informasi, apalagi di dunia digital. Sekarang kita bisa, aku yakin semua remaja yang menggunakan handphone pasti menemukan iklan rokok di YouTube, di Instagram, di media sosial apapun, di TikTok bahkan. Itulah kelemahan karena tidak punya regulasi yang melarang adanya iklan promosi sponsorship rokok di negara kita. Bahkan dipromosikan oleh public figure, influencer. Ya, ini adalah sebuah pengaruh besar yang bisa membuat anak remaja menjadi perokok, mau berani mencoba untuk beli rokok, apalagi iklannya pun iklan yang mencantumkan harga rokok batangan Rp2.000, Rp1.000, itu sangat-sangat terjangkau. Jadi memang tidak, apa ya, sangat mudah dengan iklan seperti itu, sangat mudah seseorang untuk terpengaruh, di mana anak adalah dalam proses tumbuh kembangnya, remaja juga proses tumbuh kembangnya, dia pasti pengen mengeksplorasi, pengen mencoba berbagai macam hal, ditambah dia terpengaruh dengan ada tokoh favoritnya, influencer favoritnya di media sosial, merokok, nge-vape, promosikan produk rokok itu, rokok yang digunakan, iya dia pasti akan meniru, dia pasti akan mengikut. Jadi memang itulah pentingnya salah satu pentingnya untuk kita mendorong agar Indonesia punya regulasi pelarangan rokok bukan hanya di internet, tapi juga di harusnya seluruh ruang di luar ruang, di dalam, di internet, di tempat penjualan, di kasir-kasir, itu harusnya dilarang karena itu memang sangat-sangat mempengaruhi kita untuk menjadi perokok, apalagi anak-anak ya, seperti itu. Ya, merokok itu kan banyak ya Kak, motifnya itu motif untuk mendorong seseorang sebagai perokok pemula. Nah, untuk iklan rokok sendiri Kak, apakah iklan rokok itu menjadi gaya magnet yang cukup besar terhadap perokok pemula Kak? Iya, ini yang memang kecerdikan industri ya. Mereka mereka punya orang marketing yang memang sangat-sangat strategis, sehingga mereka selalu menemukan celah bagaimana agar iklan rokok ini bisa mempengaruhi orang. Salah satunya adalah menggunakan kreativitas, menampilkan kreativitas, menampilkan produktivitas, menampilkan eksperimen-eksperimen yang bisa dilakukan seseorang ketika remaja, ketika masih muda, padahal tidak menampilkan produk rokoknya, tapi cukup menampilkan kreativitas, produktivitas, kemudian semangat, energik, dengan sedikit aja informasi logo atau brand image dari produk rokok itu sendiri, dan itu akan masuk ke dalam otak manusia, masuk ke dalam otak anak-anak, yang mempengaruhi dia untuk, wah, kalau aku pengen kreatif, aku pengen produktif, pengen terlihat keren, berarti aku harus merokok nih. Padahal tidak menampilkan rokoknya, tapi itulah yang namanya subliminal advertising atau subliminal pesan bawah sadar otak manusia yang bisa mempengaruhi manusia tidak secara langsung, tapi perlahan demi perlahan akan terpengaruh untuk menjadi untuk merokok, dan akhirnya kecanduan dari produk adiktif itu sendiri. Itulah strategi yang luar biasa dilakukan oleh industri rokok. Strategis itu ya untuk bisa masuk ke ranah-ranah remaja maupun anak-anak SMP SMA ya, luar biasa ini untuk strategi yang diberikan oleh para industri rokok. Kak, kita sering banget kan melihat kalau sponsor rokok itu berseliweran gitu ya di
kompetisi-kompetisi keolahragaan gitu. Nah, sebenarnya itu suatu bentuk support atau suatu bentuk untuk menghancurkan sih Kak, hal yang kayak gitu tuh? Itu yang namanya upaya untuk terus menormalisasi produk mereka. Padahal rokok adalah produk yang tidak normal, dikenai cukai juga. Artinya produk itu kan, kalau dikenai cukai itu kan secara hukum itu dinyatakan produk itu berbahaya, merugikan masyarakat, sehingga perlu dikendalikan konsumsinya, perlu diatur juga peredarannya secara pemahaman hukum. Nah, kehadiran sponsorship dari industri rokok itu di tengah-tengah masyarakat kepada anak muda, kepada remaja, itu membangun citra atau membangun image agar mereka terus diterima dan produk mereka dianggap normal di tengah masyarakat. Jadi semacam apa ya, menyembunyikan citra buruk yang sebenarnya mereka lakukan. Mereka itu menjual produk yang berbahaya, menjual produk yang efek candu, orang akan sulit untuk berhenti ketika terjerat produk tersebut, tapi dengan mereka berupaya untuk memberikan support-support yang positif kepada remaja. Inilah yang akhirnya menormalisasi produk mereka sampai saat ini di negara kita. Dan inilah sebuah tantangan, makanya di peraturan pemerintah 109 tahun 2012 itu memang lagi-lagi memang belum tegas, belum dilarang secara total, masih diperbolehkan, tapi sebenarnya dilarang untuk menampilkan brand image dari ketika industri rokok itu melakukan sponsorship. Tapi ini adalah sebuah celah, makanya aku bilang tadi ini adalah sebuah celah yang dilakukan industri untuk terus melakukan upaya-upaya yang agar industri mereka diterima di tengah masyarakat dan produk mereka produk normal yang dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga ya akhirnya masyarakat sulit untuk merubah perilaku, mendenormalisasi produk itu sendiri di tengah masyarakat, pemahaman masyarakat, karena merasa memberikan sumbangsi, memberikan dukungan, padahal kan ada kebohongan yang mereka sembunyikan, industri rokok itu sembunyikan di balik itu semua yang mereka lakukan. Lagi-lagi kelemahan regulasi di negara kita, dan memang adalah upaya industri rokok itu sendiri yang terus menormalisasi produknya agar diterima masyarakat, seperti itu. Iya, tadi Kak Rama sempat nyinggung tentang PP 109 ya Kak. Sebenarnya catatan kritis apa sih Kak yang perlu kita kritisi gitu ya di PP 109? Karena ini kan kita sebagai pegiatisi ya, teman-teman di pegiatisi itu selalu mendorong untuk segera direvisi PP 109. Sebenarnya ada apa dengan PP 109 itu terutama terkait dengan iklan rokok, Kak? Iya, kita mau mendorong sebuah regulasi yang menjadi komprehensif, menjadi lebih tegas dan implementatif juga. Jadi PP 109 itu dibuat di tahun 2012, sekarang sudah 2023, bayangkan. Dimana sebenarnya sebuah kebijakan, sebuah peraturan itu harusnya dikaji itu setiap 5 tahun sekali. Bahkan kan merevisi PP 109 itu sudah diperintahkan oleh Presiden, Perpres, untuk direvisi menjadi lebih komprehensif, karena terkait dengan perkembangan yang terus yang ada perubahan-perubahan terus setiap masanya, setiap waktunya, sehingga perlu direvisi. Nah, ini revisi ini harusnya terlaksana sejak 2018 ketika ada Perpres itu ada peraturan presiden untuk menyegerakan revisi PP 109 karena sudah dianggap tidak komprehensif lagi, sudah jadul sebenarnya, udah terlewat 10 tahun lebih kan ya, dari 2012 sekarang 2023. Dan kita memberikan masukan, kita memberikan kita memberikan masukan terhadap revisi tersebut adalah melarang total iklan promosi sponsorship rokok yang nanti akan bisa yang menjadi payung hukum untuk sampai ke seluruh wilayah di Indonesia patuh terhadap regulasi tersebut, sehingga seluruh bukan hanya secara bukan hanya di beberapa kota yang saat ini bisa berani melarang iklan rokok, tapi di seluruh wilayah di Indonesia, kota kabupaten, agar berani melarang iklan promosi sponsorship rokok, karena payung hukumnya ada, peraturan pemerintah jika nanti berani direvisi. Makanya kita selalu menyuarakan, karena di yang sekarang masih yang PP 109 tahun 2012 ini tidak melarang iklan promosi sponsorship rokok, bahkan tidak ada sanksinya, lemah sanksinya, tidak ada pengawasannya. Nah, yang kita dorong adalah yang kita berikan masukan terhadap PP 109 ini agar direvisi, ada sanksi, ada pengawasan tegas. Jadi selain dilarang total, ada sanksinya, ada pengawasannya.
Jadi akan terimplementasi, akan diikuti, akan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Akhirnya ini kan akan menjadi pengaruh atau perubahan habit juga buat remaja-remaja kita, adik-adik kita. Karena memang beberapa penelitian sudah menjelaskan bahwa negara-negara yang dulunya banyak iklan rokok, kemudian sudah melarang iklan promosi sponsorship rokok, itu prevalensinya cenderung menurun, benar-benar mempengaruhi prevalensi perokoknya di negara tersebut. Nah, itu yang ingin kita harapkan di Indonesia kita. Jadi, pelarangan iklan promosi sponsorship rokok adalah salah satunya mendukung penurunan prevalensi perokok anak remaja di negara kita. Karena iklan promosi sponsorship rokok itu ditargetkan oleh anak dan mempengaruhi anak untuk menjadi perokok baru. Sehingga kita perlu regulasi yang kuat melarang iklan promosi sponsorship rokok itu dengan pengawasan, dengan sanksi agar target pemerintah penurunan prevalensinya tercapai dan kita bisa mendapatkan sumber daya kualitas manusia yang lebih baik juga di masa depan. Apalagi pemerintah mau mencanangkan kita punya bonus demografi nih tahun 2045. Kan kita tidak ingin bonus demografi kita adalah anak-anak muda yang udah korban candu adiksi produk rokok kan. Makanya selain sebuah upaya untuk awareness, edukasi sosialisasi juga perlu namanya payung hukum yang kuat terkait dengan iklan promosi rokok ini. Iya, Kak Rama, aku tuh pernah dengar ya statement bahwa pernyataan bahwa ketika pelarangan iklan rokok luar ruangan ya itu ditegakkan di wilayah-wilayah atau di daerah-daerah itu akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah tersebut gitu. Sebenarnya seberapa signifikan sih Kak berpengaruhnya sampai segitunya gitu loh. Iya, itu tadi yang sering kali ditunggangi. Padahal tidak ada hubungannya antara pemasangan iklan promosi sponsor rokok itu sebenarnya kan tidak dilakukan langsung oleh industri rokoknya, tapi biasanya industri rokok menggunakan pihak ketiga untuk bisa memasang iklan promosi sponsor rokoknya di tempat-tempat yang mereka inginkan. Jadi biasanya ada vendor tuh. Nah, biasanya karena kan vendor juga bisnis, industri rokok juga bisnis. Ketika ada daerah yang melarang iklan promosi sponsor rokok, itu pasti industri merasa bisnisnya akan terganggu kan ya, tidak bisa mempengaruhi orang untuk tidak merokok lagi. Kemudian vendor juga merasa bisnis mereka ada untung di situ, tapi dihalangi juga untuk bisa mengiklankan produk rokok itu sendiri. Jadi memang itu akhirnya mereka mempengaruhi pemerintah untuk menolak adanya pelarangan iklan promosi sponsor rokok. Padahal di beberapa daerah, beberapa kota kabupaten yang sudah melarang iklan promosi sponsor rokok itu rata-rata tidak lebih dari 5% loh pendapatan dari iklan promosi sponsor rokok. Bahkan ada yang di bawah 1% pemasukan dari iklan promosi sponsor rokok untuk daerah itu sendiri. Bahkan beberapa daerah malah ketika dia melarang iklan promosi sponsor rokoknya, justru meningkat pendapatannya, bukan lagi menurun. Karena ketika iklan promosi sponsor rokok di daerah itu dilarang, produk-produk lain itu masuk untuk mengiklankan. Nah, ini yang seringkali memang menjadi yang tidak semua pemerintah paham bahwa ada peluang produk lain yang brand lain yang akan memasang iklan selain produk rokok. Cuma memang kelicikan industri itu rokok itu sendiri ya. Mereka itu kalau pasang iklan pasti mereka langsung nyari tempat yang strategis, nyari tempat yang besar, dan mereka pasti masangnya itu langsung tahunan, bukan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Jadi memang sudah di booking nih tempat-tempatnya. Jadi untuk produk-produk lain, brand-brand lain beriklan udah nggak dikasih tempat. Itulah kecerdikannya industri dan kurang ajarnya industri. Padahal dan itu harusnya kita suarakan ke pemerintah bahwa banyak kok daerah Bogor itu salah satunya yang terus meningkat tuh pendapatannya setelah dia melarang iklan rokok. Padang juga ketika sudah melarang iklan promosi sponsorship rokok, pendapatannya juga terus meningkat dari pajak iklan dari produk-produk lain, brand-brand lain. Ini yang perlu kita suarakan, perlu kita kasih pemahaman juga ke pemerintah, terutama pemerintah yang terkait dengan pendapatan daerah ya, PAD ya, itu yang kadang ragu-ragu karena memang ada oknum-oknum yang mempengaruhi bahwasanya kalau dilarang iklan produk rokok ini pasti akan mengurangi pendapatan daerahnya. Faktanya enggak tadi. Tidak banyak kok pemasukan dari pajak iklan rokok. Justru akan banyak produk-produk lain, brand lain yang akan beriklan dan itu akan meningkatkan pendapatan daerah itu sendiri sebenarnya. Oke, Kak Rama, aku izin highlight ya nanti bahwa memang iklan rokok itu ternyata nggak berpengaruh loh secara signifikan terhadap pendapatan daerah gitu ya Kak. Bahkan di bawah 5% gitu ya Kak ya? Iya. Oke.
Iya. Teman-teman dialog, teman aksi online yang sudah bergabung, teman-teman yang memiliki pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar, nanti kita akan bacakan gitu ya Kak Rama. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak Rama, kita ini kan anak muda ya, sebenarnya apa sih apa yang perlu kita lakukan gitu ya sehingga nanti maraknya iklan rokok baik yang di luar ruangan maupun yang di secara digital gitu ya itu bisa terbendung lah, minimal terbendung, apalagi yang dekat-dekat dengan lembaga pendidikan. Sebenarnya kontribusi apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Ya, yang pasti tentunya kita sebagai warga negara kita punya hak untuk menyuarakan. Apalagi kita menemukan sebuah masalah, kita menemukan sebuah kegelisahan, dan kita ingin sebuah perlindungan. Itu harusnya kita berani untuk sampaikan, kita harus suarakan. Ketika kami Lentera kan juga selalu melakukan memfasilitasi teman-teman forum anak di beberapa daerah, kota, kabupaten. Tujuannya kan agar teman-teman muda ini, anak-anak remaja ini bisa tahu bahwa mereka punya hak untuk bisa menyuarakan perlindungan terhadap diri mereka sendiri. Salah satunya adalah dengan menyuarakan daerah mereka, kota mereka bebas dari iklan promosi sponsorship rokok. Kenapa? Ya karena iklan itu ditujukan untuk mereka. Mereka itu adalah target untuk menjadi perokok-perokok pengganti. Nah, kalau sudah tahu bahwa mereka adalah target, kita ini atau anak-anak muda atau remaja lainnya ini adalah target, kita punya hak untuk menyampaikan bahwa kita tidak ingin menjadi korban. Dan kita caranya adalah menyuarakan bahwa kita ingin perlindungan, tolong berikan perlindungan terhadap kami anak-anak atau remaja melalui kebijakan yang tepat, yang implementatif dengan melarang iklan promosi rokok secara total di daerah kami, di sekitar kami, atau di sekitar sekolah. Itu bisa banget kita untuk menyuarakan itu, dan itu adalah hak kita. Dan pemerintah harusnya paham terkait dengan partisipasi publik ini. Nah, biasanya juga, ini juga yang disebut namanya partisipasi bermakna ya, bahwa kita yang merasakan keresahannya, kita merasakan ada sebuah masalah di sini, kita bisa menyampaikannya dan kita bisa ikut serta dalam prosesnya untuk perlindungan, menciptakan sebuah perlindungan tersebut, dan kita juga punya andil untuk melakukan pengawasan agar sebuah regulasi ataupun perlindungan terhadap diri kita itu bisa bermanfaat buat diri kita dan masyarakat lainnya. Jadi memang harus bicara, harus speak up. Ketika melihat ada iklan rokok di sekitar sekolah, sampaikan bahwa iklan rokok ini tidak benar, karena iklan rokok ini, apalagi sekolah ada kawasan tanpa rokok, harusnya bebas dari iklan promosi sponsorship rokok 100% ya. Nah, itu harus disuarakan. Jadi sampaikan juga ke pemerintah kalau di sekolah tidak reaktif atau tidak merespon, kita bisa datangin ke dinas kesehatan atau ke Bapak Wali Kotanya langsung, sampaikan bahwa Pak, kami resah nih, sekolah kami banyak iklan rokok nih, ini mempengaruhi saya dan teman-teman saya menjadi beli rokok karena iklannya harganya murah banget, Rp2.000 dicantumkan, Rp1.000, teman-teman saya kan jadi terpengaruh buat beli rokok nih. Nah, kami ingin Pak agar iklan rokok di sekitar sekolah kami ini dihilangkan. Itu sangat-sangat memungkinkan dan sangat-sangat bisa didengar suaranya oleh pemerintah. Jadi, dan itu juga pengalaman aku juga ketika aku di Banggai dengan teman-teman komunitas aku di Banggai Generation Tobacco Control waktu itu, yang kami lakukan adalah kami memonitoring iklan promosi sponsorship rokok di kota kami, berapa banyak nih iklan rokok. Ternyata banyak banget, hampir di setiap warung, setiap toko itu pasti ada iklan rokok di depannya. Dan itu tadi mencantumkan harga. Kita foto-foto tuh semuanya, kita kumpulkan jadi sebuah dokumen, kita bawa kepada Bapak Bupati. Kita bilang, Pak, kami menemukan ribuan iklan rokok. Banyak iklan rokok di sekitar sekolah, banyak iklan rokok di semua tempat-tempat di mana anak-anak remaja kumpul. Ini iklan rokok ini membuat kami terpengaruh menjadi perokok. Dan kami tidak ingin terpengaruh dari iklan-iklan tersebut. Kami ingin iklan rokok ini di kota kami, di Kabupaten Banggai, dilarang agar kita semua ini, Banggai ini bersih dari iklan rokok dan kita remajanya tidak terpengaruh untuk menjadi perokok baru, untuk merokok melalui paparan iklan promosi sponsorship rokok itu. Bapak Bupatinya terima, Bapak Bupatinya dengar, dan dirapatkan sama pemerintah daerah. Kita juga dilibatkan waktu itu. Aku juga terlibat waktu itu. Jadi sampai pada akhirnya Bapak Bupatinya concern dengan apa yang kita sampaikan, dengan bukti-bukti tadi yang kita temukan. Bapak Bupati buat peraturan Bupati
sampaikan oleh kita untuk berbicara pada pemerintah yang saat ini punya terkait dengan regulasi dan perlindungan buat halo. Halo Kak Rama, blank spot ya? Halo Kak Rama. Ya. Kak Rama sedang blank spot. Apakah suara saya terdengar jelas, Kak Rama? Ini di saya Kak Ramanya belum jelas. Harus keluar lagi. Oh iya, ya, tadi terakhir tentang pengaduan ya Kak. Halo Kak Rama. Seperti oh ya. Ya, sempat nge-freeze Kak. Oh iya. Maaf ya teman-teman, ini Kak Rama sepertinya blank spot di wilayahnya, jadi harus keluar. Nanti kita akan bergabung lagi sama Kak Rama. Jadi begitu ya teman-teman, begitu apa semerprihatinnya gitu ya, banyak iklan-iklan yang berada di lingkungan kita dan tidak menutup kemungkinan bahwa iklan rokok itu terjadi sangat dekat dengan lembaga-lembaga pendidikan. Nah, tadi yang disampaikan Kak Rama bahwa kita sebagai pemuda, pelajar, kita harus berani untuk speak up supaya apa? Nanti suara-suara kita, keresahan-keresahan kita itu mampu didengar oleh para pemangku kebijakan. Nah, yang mau aku tanyain ke Kak Rama nanti ya, mungkin ada nggak sih platform khusus untuk kita-kita yang mau speak up, karena kan nggak semua siswa, nggak semua pemuda itu bergabung dalam organisasi. Mungkin kalau join dalam organisasi atau komunitas, kita bisa speak up melalui organisasi ini, melalui organisasi atau komunitas yang sedang kita bergabung tadinya. Tapi kalau kita seorang individu sendiri, apakah ada platform khusus untuk pengaduan? Nanti kita tanyakan ke Kak Rama. Halo Kak Rama. Iya. Sepertinya tadi sudah jelas, jelas. Iya Kak, tadi Kak Rama menjelaskan bahwa kita tuh sebagai pemuda, sebagai remaja, kita tuh harus speak up dengan hal-hal atau kondisi-kondisi sosial yang memang tidak lumrah terjadi di sekitar kita gitu, tidak etis terjadi di sekitar kita. Nah sebenarnya untuk kita Kak, para remaja, para pemuda, ada nggak sih Kak platform pengaduan untuk iklan-iklan rokok di sekitar kita? Udah ada nggak platform? Mungkin kalau anak-anak yang join komunitas, join organisasi, bisa melakukan pengaduan bersama teman-teman mereka yang ada di komunitas dan organisasi. Nah, kalau teman-teman yang secara individu, dia bukan join komunitas, ada nggak platform khusus untuk pengaduan tersebut, Kak? Iya, Lentera sebenarnya pernah, nggak tahu, masih berfungsi sekarang apa enggak, tapi kita pernah punya platform di 8,7.org itu ada namanya Lapor IPS, Lapor Iklan Promosi Sponsorship Rokok, dan itu tentunya koordinasi dengan kami Lentera untuk bisa, kalau teman-teman menemukan IPS di daerahnya, kota daerahnya, bisa ditarik datanya, sebenarnya bisa kita bantu untuk tarik datanya. Tapi aku mau tanya dulu, apakah memang masih berjalan saat ini atau sudah tidak di website 8,7.org itu. Kemudian ada juga sebenarnya aplikasi Pantau KTR yang juga dibuat oleh salah satu lembaga NGO yang fokus juga di isu pengendalian tembakau ya. Itu sebuah apps yang bisa kita download di HP kita, dan itu tapi khususnya namanya aja Pantau KTR ya. Jadi memantau pelanggaran-pelanggaran yang ada di kawasan tanpa rokok. Dan itu bisa di tracking juga datanya. Nanti tinggal koordinasi dengan organisasi yang punya yang
memegang kendali terkait dengan aplikasi tersebut untuk bisa ditarik datanya dijadikan bahan buat mungkin buat advokasi buat teman-teman di daerah. Seperti itu. Jadi memang sejauh ini itu yang aku ketahui ya. Ada 2 tapi masih perlu dipastikan lagi apakah masih berjalan atau tidak. Kemudian kalau nggak salah Kementerian di Hari Tanpa Tembakau Sedunia kemarin punya launching juga website namanya dashboard KTR kalau nggak salah, itu juga bisa digunakan untuk mungkin bisa digunakan. Aku juga belum buka tapi kayaknya salah satunya adalah punya peran untuk apa ya memonitoring dan mengevaluasi KTR di daerah kota kabupaten ya. Tapi ya mungkin bisa dicoba nanti buat dilihat dan dipelajari bareng-bareng seperti itu. Karena platform-platform seperti itu kan cukup membantu kita yang dengan tanda kutip individualis gitu ya Kak. Kita nggak join komunitas, kita nggak join organisasi, tapi kita itu aku pengen melapor nih, aku resah dengan iklan rokok yang ada deket sekolah aku gitu kan. Oke, Kak, ini udah ada beberapa pertanyaan dari teman aksi online kita. Ada dari Kak Prasinta .ine. Ini pertanyaannya, izin bertanya Kak, bagaimana cara memberitahu kepada orang terdekat yang ada di lingkungan sekitar tentang dampak buruk dari rokok elektrik. Jadi gimana sih Kak tips jadi konselor gitu, mendadak jadi konselor mudah gitu kan, tentang dampak dari rokok elektrik Kak. Silakan Kak Rama. Ya, yang pertama tentunya bekali diri kita sendiri juga dulu untuk tahu bahwa seberapa buruk sih atau dampak buruk dari produk rokok elektrik maupun rokok konvensional, karena dua-duanya ada produk berbahaya ya, dua-duanya produk yang mengandung nikotin dan itu mempunyai efek kecanduan. Ketika orang sudah konsumsi pasti akan sulit untuk berhenti dan akan seperti itu terus siklusnya, dia akan masuk ke siklus lingkaran setan tuh bahasanya. Dan jadi ketika sudah punya pemahaman yang kuat dan percaya diri untuk menyampaikan itu, ya sampaikan, harus berani sampaikan bahwa produk kamu itu mengkonsumsi rokok elektronik itu berbahaya loh bagi kesehatan. Ya, jangan diamin, maksudnya harus berani untuk menyampaikan bahwa berbahaya bagi kesehatan, kamu juga rugi, uang kamu gunakan untuk beli produk yang tidak berbahaya, manfaatnya juga nggak ada, kamu merugikan orang-orang sekitar kamu yang kena asap rokok, dan itu tadi dampaknya bukan hanya kepada diri kamu sendiri tapi juga kepada keluarga, kepada teman-teman sekitar. Akhirnya tidak merasa jadinya akhirnya kamu bisa jadi kamu menjadi orang yang tidak tenang juga karena dia tidak dapat dukungan oleh orang-orang sekitarnya. Jadi orang-orang bisa jadi teman-temannya menjauh karena dia merokok, kan itu juga perlu disampaikan. Jadi memang pastikan dulu kita punya pemahaman dan kita dan pemahamannya itu didukung juga dengan keberanian, percaya diri untuk bisa menyampaikan. Tapi biasanya sih orang-orang kalau udah korban adiksi ya produk rokok itu pasti defensif, artinya nggak mau disalahin. Nah ini juga tantangan nih, seberapa berani kita untuk mempengaruhi atau menyuarakan kepada mereka yang sudah jadi korban adiksi atau korban candu rokok ini. Jadi memang selain kita untuk menyuarakan, makanya baiknya juga didukung dengan regulasi yang tegas, yang komprehensif, yang bisa melindungi anak-anak atau remaja atau masyarakat dari pengaruh-pengaruh untuk menjadi korban adiksi itu sendiri. Seperti itu. Oke, Kak Rama. Kak Rama, kita lanjut untuk ke pertanyaan kedua ya. Ini dari @lukmahahakim. Ya, pertanyaannya, apa pendapat Kak Rama perihal fenomena sekarang? Banyak rokok murah, ya, rokok asal daerah ya Kak ini, sehingga semakin mudah dijangkau oleh anak-anak di sekolah Kak. Apa sih pendapat Kakak tentang fenomena rokok murah? Jadi rokok ini kan sekarang kalau perbungkus mahal ya bisa di per batang gitu, bisa dibeli per batang. Nah, fenomena tentang kejadian seperti ini tuh apa sih pendapat Kakak? Iya, pertama memang rokok murah ini semuanya sebuah ilusi atau sebuah tantangan tersendiri, karena bisa jadi rokok murah yang muncul di daerah-daerah itu adalah produk rokok yang tidak melapor atau tidak tercantum di cukai dan lain-lain. Harusnya itu dilaporkan dulu, karena kalau tidak tercantum harusnya itu ditangkap tuh, nggak boleh nggak boleh produksi, nggak boleh beredar. Jadi karena itu karena itu ilegal jadinya kan, produk yang ilegal. Itu dipastikan dulu rokok murah ini, karena memang dan biasanya itu juga adalah permainan industri. Ketika cukai rokok dinaikkan, ada golongan-golongan rokok yang
yang biasanya favorit masyarakat tapi harganya jadi naik. Tapi industri pengen agar rokok tersebut tetap menjadi laku, tetap bisa untung dari produk rokok golongan tersebut. Jadi akhirnya berubah nama, beralih nama yang menghindari cukai yang mahal itu, seperti itu. Jadi memang itu mungkin salah satu strategi yang dilakukan industri. Cuman itu lagi rokok murah itu sebuah pesan-pesan yang harus kita antisipasi, karena murah akhirnya terpengaruh untuk membelinya dan mengkonsumsinya, seperti itu. Jadi harus paham bahwa itu adalah sebuah strategi marketing yang akan mempengaruhi kita untuk menjadi korban kecanduan zat adiktif rokok itu sendiri. Oke, Kak Rama, kita lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya. Oh, banyak banget ya pertanyaan yang masuk. Ini dari @mc_sisol. Ini pertanyaannya terkait iklan rokok di sekolah tersebut sudah dijelaskan beberapa langkah. Oh, terkait iklan rokok di sekolah tersebut sudah dijelaskan beberapa langkah. Yang ingin saya tanyakan tentang FCTC, Kak. Tanggapan Kakak bagaimana dan apakah salah satu solusinya juga? Ya. Iya. FCTC ini emang sebuah apa ya? Aku lupa, temen aku bilang apa gitu. Soalnya kan FCTC adalah sebuah kerangka kerja pengendalian tembakau di seluruh dunia ya, dan harusnya diikuti oleh seluruh negara. Indonesia satu negara yang turut andil dalam proses penyusunannya dahulu, tapi sayangnya sampai hari ini ada Indonesia satu-satunya negara di Asia yang tidak menandatangani atau tidak meratifikasi FCTC, di mana FCTC sebenarnya sebuah payung hukum secara global yang harusnya bisa menjadi kekuatan hukum sebuah negara untuk bisa mengendalikan korban-korban adiksi atau pengendalian konsumsi rokok di Indonesia. Nah, memang pernah kami kampanyekan ya, kalau teman-teman pernah ingat atau teman-teman pernah menjadi bagian dari kampanye surat untuk presiden tahun 2015 ya kalau nggak salah, 2016 kalau nggak salah, itu kita menyuarakan surat untuk presiden agar Indonesia aksesi FCTC itu, dan itu sudah sampai di tahap presiden melakukan rapat terbatas. Bayangkan, dari kampanye yang dilakukan oleh teman-teman muda remaja di seluruh Indonesia itu mengirimkan hampir 13.000 surat kepada waktu itu Kemenko PMK ya, Ibu Puan Maharani, diserahkan surat-suratnya, ternyata ada tindak lanjut, Presiden melakukan ratas untuk membahas FCTC ini, apakah Indonesia perlu untuk melakukan FCTC. Ratas itu, walaupun sampai akhirnya setelah ratas itu tidak terjadi apa-apa, kita juga bingung. Akhirnya ya seperti inilah situasinya di negara kita, Indonesia kita. Akhirnya cuma memang pernah kejadian di tahun 2006 bahwa Menteri Kesehatan kita waktu itu eranya Ibu Megawati yang mau berangkat ke Jenewa itu untuk menandatangani meratifikasi FCTC agar Indonesia jadi bagian dari negara yang ratifikasi FCTC, tapi udah di bandara, udah mau berangkat, dapat telepon untuk tidak boleh berangkat, balik lagi ke Jakarta. Akhirnya negara Indonesia kita seperti saat ini. Memang itu tadi, mungkin ketika kita melakukan advokasi FCTC sedikit jerih payah dan susah, makanya kita coba melakukan advokasi melalui kebijakan yang ada, PP 109. Kemudian sekarang sebenarnya harusnya kita juga melakukan advokasi nih, Omnibus Law Kesehatan. Ini bahaya nih kalau kita tidak ikut speak up atau kita tidak memberikan masukan terkait upaya perlindungan anak atau perlindungan masyarakat dari bahaya produk adiktif melalui melarang faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk menjadi perokok. Ini kalau tidak disuarakan atau tidak masuk di undang-undang kita, bahaya nih, kita bakalan nggak punya legal atau nggak punya kekuatan hukum apapun di negara kita yang bisa melindungi kita sebagai masyarakat dari bahaya produk adiktif rokok ini sendiri. Makanya kalau FCTC kita mungkin agak sulit ya untuk mengadvokasi pemerintah tanda tangan FCTC, kita bisa melakukan advokasi yang saat ini bisa kita jangkau, yaitu salah satunya Omnibus Law yang sekarang sedang berjalan. Ayo kita suarakan agar Omnibus Law masuk pasal pelarangan total iklan promosi rokok di Indonesia. Kemudian revisi PP 109 yang mungkin sekarang lagi mandek, tapi mungkin kita bisa juga mendorong kembali ketika nanti ada kabar yang terkait dengan progresnya sedang berjalan kembali. Kita bisa suarakan seperti itu.
Iya, Kak Rama sempat menjelaskan bahwa FCTC ini sudah sampai pembahasan rapat terbatas di Presiden, bahkan di tahun 2006 Presiden Megawati sempat akan berangkat, dan tadi disampaikan di Bukan telepon. presidennya, Menkesnya. Oh, Menkesnya ya? Ya, di telepon dan sempat akan balik. Sebenarnya ada apa sih Kak, kok sampai apa yang menjadi pertimbangan pemerintah sehingga Indonesia itu tidak berpartisipasi gitu, menunda-nunda gitu sampai hari ini. Nah, ini sih kalau kami bilang, kalau aku juga bilang, dan teman-teman gerakan ini, Gerak Pemuda FCTC pasti bilang ini adalah yang kelakuannya industri. Mereka punya cuan, mereka punya kepentingan bisnis. Pasti mereka juga melakukan berbagai upaya melobi-lobi sana-sini, melobi presiden, melobi DPR. Bahkan sekarang saja Omnibus Law ini juga begitu sulitnya kita melakukan advokasi untuk bisa masuk pasal-pasal terkait dengan larangan iklan promosi sponsor rokok. Karena memang ada juga industri juga melakukan advokasi juga ke anggota dewan, ke presiden. Itulah yang terjadi. Industri dengan kekuatannya, dengan powernya, dengan sumber daya yang banyak yang dia miliki, kita dengan masyarakat yang mungkin terbatas dengan sumber dayanya, tentunya agak tidak kurang kuat kita untuk bisa mempengaruhi masyarakat. Lagi-lagi kita harus benar-benar menyentuh hati pemerintah kita, pemimpin-pemimpin kita agar mendengarkan bahwa derajat kesehatan masyarakat kita harusnya menjadi prioritas dibandingkan kepentingan bisnis industri rokok yang mana mereka menjual produk yang tidak normal, produk berbahaya, merugikan kesehatan masyarakat, dan tidak ada untungnya sama sekali sebenarnya bagi negara. Seperti itu. Kak Rama, boleh diceritain atau boleh disampaikan dong Kak, sebenarnya kaitannya dengan iklan, seberapa bahayanya sih iklan dan upaya perlindungan anak? Kalau Lentera Anak ini kan bergerak di perlindungan anak dan advokasi tentang anak. Seberapa bahaya itu mencengkamnya sih iklan rokok dan perlindungan anak? Iya, tadi mungkin aku udah menjelaskan ya bagaimana kepadatan iklan rokok sekarang sekolah yang akhirnya mempengaruhi remaja sekitar di sekolah itu pun banyak yang menjadi korban rokok. Kemudian penelitian juga menjelaskan bahwa semakin dini seorang merokok, artinya di mana dia semakin muda, semakin anak menjadi perokok, itu dia akan semakin sulit, lebih sulit berhentinya sampai dia usia dewasa dari kecanduan produk adiksi ini. Jadi makanya kenapa penting sekali agar negara kita Indonesia itu bebas melarang total iklan promosi sponsor rokok agar tidak banyak anak atau remaja yang bisa terpengaruh untuk merokok dan akhirnya menjadi korban candu zat adiktif tersebut. Jadi memang sebegitu bahayanya karena tadi banyak tipu daya yang dilakukan dan akhirnya terjerat dari adiksi yang akhirnya candu dan butuh lagi seperti itu. Ya, mungkin closing statement dari Kak Rama terkait iklan rokok dan perlindungan anak. Mungkin juga bisa disampaikan tentang kalimat-kalimat persuasif untuk kita para teman-teman teman aksi online kita. Silakan Kak Rama. Kalimat penutup ya? Iya. Ya, teman-teman, aku berharap apa yang teman-teman dengarkan siang hari ini tentunya bisa menjadi sebuah wawasan dan informasi penting yang bisa teman-teman ambil dan bisa menjadi kekuatan teman-teman untuk berani menyuarakan dan berani juga mengkampanyekan bahwa rokok itu produk berbahaya, produk tidak normal yang harusnya tidak boleh diiklan, promosi, dan sponsorship di negara kita di Indonesia. Karena merugikan bukan hanya secara kesehatan, rokok itu bukan hanya bagi kesehatan, juga sosial, ekonomi, lingkungan bahkan, itu semuanya berdampak negatif. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak perlu dikhawatirkan jika negara kita melarang iklan promosi sponsorship rokok, karena banyak contoh-contoh negara lainnya yang bebas dari iklan promosi sponsorship rokok tetap menjadi dikdaya dan tetap bisa tidak ada masalah di dalam negaranya itu sendiri. Jadi larang iklan promosi sponsorship rokok hukumnya wajib buat negara Indonesia untuk saat ini, bahkan sampai seterusnya, agar Indonesia bisa menikmati
bonus demografi di tahun 2045 adalah generasi yang bebas dari jeratan adiksi rokok di negara kita. Seperti itu mungkin. Oke. Terima kasih Kak Rama. Ini juga bergabung ada Ibu Lisda dari Lentera Anak. Halo Ibu Lisda dan teman-teman yang lain. Terima kasih banget buat Kak Rama hari ini sudah mau ngobrol sama chat tentang dialog teman aksi dan berkesempatan teman-teman dialog teman aksi berkesempatan ngobrol-ngobrol sama Kak Rama. Terima kasih, thank you banget. Next time kita ngobrol lagi dengan teman-teman Lentera Anak dengan topik yang tentunya berbeda, yang pastinya dengan tujuan yang sama, yakni bagaimana kita menyelamatkan, bagaimana upaya kita menyelamatkan para generasi, terutama generasi muda Indonesia. Thank you Kak Rama. Assalamualaikum. Terima kasih Devi. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang.